Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum materi ini kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah, Rukul Quran, dengan harapan semoga kita tetap dalam lindungan Allah dari berbagai penyakit, dan semoga apa yang kita pelajari selama ada di bangku kuliah menjadikan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan bisa mengantarkan kesuksesan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja. Pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pengenalan materi. Tapi sebelum pengenalan materi, alangkah baiknya kita mengenal diri kita, mengenal siapa saya. Sebelum masuk pengenalan materi, saya akan menunjukkan siapa saya. Ini adalah sedikit biografi dari saya. Silakan disimak. Terserah kalian mau memanggil apa. Tapi kalau di kampus saya sering dipanggil anak, atau ada juga sebagian yang manggil Rijal, atau ada yang bilang Saiful. Terserah kalian yang mana. Tapi saya lebih suka dipanggil yang panggilannya itu. Baik, bahwa materi kuliah untuk hadis tarbawi kita akan belajar tentang beberapa hal. Di antaranya adalah, karena kaitan hadis tarbawi ini adalah hadis yang berkaitan dengan pendidikan, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, metode pembelajaran, kemudian etika guru kepada murid, pendidikan Islam, materi pendidikan Islam, kemudian pendidikan anak dan sebagainya. Ada beberapa tema yang menjadi pokok inti dari pembahasan selama perkuliahan 1 semester ini. Di antaranya ada ruang lingkup dan sistematika analisis tarbawi, hadis tarbawi, kemudian beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Di antaranya temanya mengenai hadis yang bertema kewajiban menuntut ilmu. Kemudian hadis kedua tujuan mencari ilmu, hadis ketiga keutamaan orang yang berilmu, dan selanjutnya sampai terakhir sampai hadis ke-10 mengenai pendidikan anak. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan menjadi pertimbangan dalam penilaian dan dalam penentuan nilai akhir. Bobot nilai yang saya ambil diantaranya adalah performan, kemudian ada akhlak karena ini berkaitan dengan pendidikan daring, maka hal yang saya maksud adalah alat berkomunikasi seperti apa, itu harus diperhatikan. Kemudian ada penugasan di sini saya ambil penugasan yang personal, karena tidak memungkinkan untuk kelas dibentuk kelompok-kelompok. Kemudian ada kedisiplinan, kemudian juga ada nilai UTS, ada nilai UAS. Ini adalah beberapa poin, beberapa penilaian yang kemudian menjadi pertimbangan dari nilai akhir
materi hadis tarbawi ini adalah beberapa acuan atau referensi yang bisa dijadikan sebagai buku rujukan, baik yang buku rujukan yang utama ataupun yang tambahan. Baik, kita mengenal perkenalan materi. Tadi ada tinjauan atau ruang lingkup, mengenai ruang lingkup dan sistematika hadis tarbawi. Kita masuk ke dalam materi sekarang. Materi pertama kita adalah tinjauan atau ruang lingkup dan sistematika pembahasan hadis tarbawi. Yang akan kita pelajari mengenai diantaranya adalah pengertian hadis, pembagian hadis, unsur-unsur hadis, kemudian sistematika pembahasan hadis. Ini yang paling penting, yang terakhir ini, karena berkaitan kalau yang nomor 1 sampai nomor 3 ini hanya sebatas sebagai pengenalan ataupun mengingatkan saja, karena kita juga sudah pernah belajar tentang beberapa hadis-hadis, contoh ulumul hadis dan sebagainya. Kita sudah mengenal tentang hadis di waktu itu. Kemudian sistematika pembahasan hadis tarbawi. Pembahasan hadis tarbawi, sistematikanya di sini menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami, karena ini terkait dengan bagaimana kita membahas hadis yang berkaitan dengan pendidikan selama 1 semester ini ke depan. Pengertian hadis ini hanya sebatas untuk mengingat bahwa hadis itu secara terminologi atau bahasa hadis ada yang mengatakan sebagai al-jadid, sesuatu yang baru, al-qarib dekat, al-khabar berita. Secara istilah, menurut para ahli hadis itu adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Segala perkataan, perbuatan dan hal ihwal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang lain juga mengatakan kullu ma uthira an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw iqrarin. Segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun ikrar, ketetapan. Lah ini dalam kata lain bahwa hadis itu adalah sesuatu yang melekat pada Nabi, apapun yang melekat pada Nabi, baik itu perbuatan, perkataan dan sebagainya, atau hal ihwal. Kemudian juga ada ada hammi atau himmah atau hasrat atau keinginan, maka itu juga termasuk hadis. Tapi menurut ulama usul fikih, yang dimaksud dengan hadis itu adalah aqwaluhu wa af'aluhu wa takriratuhu allati tasbutu al-ahkam wa tuwarruha. Hadis itu adalah semua perkataan, perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Ini ada kekhususan sendiri. Mereka mengartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, tapi yang pembahasannya mengenai hukum. Jadi kalau tidak ada kaitan dengan hukum, maka dianggap bukan hadis dengan menurut mereka gitu. Tapi itu masih menjadi debatable, karena hadis itu ruang lingkupnya sangat luas sekali gitu. Kemudian kita juga mengenal sunnah. Hadis, sunnah. Sunnah di sini bukan produk hukum, bentuk-bentuk hukum dalam Islam, bukan sunnah, mubah, haram, bukan itu. Tapi sunnah itu adalah yang maksud di sini yang berkaitan dengan hadis. Sunnah secara bahasa adalah jalan. Kemudian secara istilah, segala sesuatu yang diperintahkan, yang dilarang ataupun yang dianjurkan oleh Rasulullah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Lah, ini yang kemudian
ini pengertian yang seperti ini tetap mengacu pada ulama usul fikih yang mengartikan bahwa sunnah itu yang berkaitan dengan Rasulullah, tapi yang membahas tentang atau yang berkaitan dengan hukum syara, dengan hukum fikih. Berbeda lagi ketika kita mengacu pada pengertian hadis atau sunnah menurut para ulama muhaddisin, para ulama ahli hadis dan sebagainya. Itu akan berbeda. Dan saya lebih condong kepada pengertian yang mereka yang para ulama fikih, ulama maksud saya ulama muhaddisin, ulama hadis yang mereka jabarkan. Tapi kita juga heran dan bertanya-tanya, apa perbedaan antara hadis dan sunnah? Perbedaan hadis dan sunnah sederhananya seperti ini. Kalau hadis itu adalah segala sesuatu yang melekat pada Nabi. Yang melekat pada Nabi itu adalah hadis. Baru kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian dicontoh oleh orang lain, maka ketika orang lain mencontohnya itu disebut dengan sunnah. Pekerjaan sunnah, pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau hadis itu yang melekat pada Nabi, kalau sunnah itu orang yang meniru perbuatan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka ketika orang itu melakukan seperti yang Nabi lakukan, maka ketika itu disebut dengan sunnah, karena perbuatannya disandarkan pada Nabi. Macam-macam hadis bisa dilihat dari berbagai segi, dari berbagai aspek. Yang pertama bisa dilihat dari segi sumbernya. Kalau dari segi sumbernya ada hadis qauli, ada hadis perkataan. Hadis fi'li bersumber dari perbuatan, hadis takriri bersumber dari ketetapan. Kemudian ada hadis hammi yang bersumber dari hasrat, keinginan. Kemudian hadis ahwali yang bersumber dari ihwal atau tampilan Rasulullah SAW. Selanjutnya kalau yang hadis qauli, kita sering banyak sekali malah kita menemukan hadis-hadis yang berbentuk qauli. Biasanya para sahabat ataupun para perawi hadis ketika meriwayatkan hadis yang berbentuk qauli, maka yang dikatakan oleh Rasulullah itulah yang kemudian disampaikan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Makanya ketika melihat sebuah hadis kemudian ada bunyinya sabda Rasulullah seumpamanya dari siapa, kemudian Rasulullah bersabda seperti ini, maka itu disebut dengan hadis qauli. Rasulullah bersabda seperti ini, nah itu berarti hadis qauli. Kemudian ada hadis fi'li. Hadis fi'li perbuatan. Biasanya kalau hadis yang fi'li ini contohnya biasanya diawali dengan Wa'idun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah seperti ini. Saya melihat Rasulullah seperti ini. Maka ketika melihat, maka Rasulullah yang berbuat, bukan bentuk perkataan, tapi Rasulullah yang kemudian melakukan itu, dan itu juga disebut dengan hadis yang bersumber dari perbuatan Rasulullah. Kemudian ada takriri, ketetapan, menetapkan. Baik ketetapannya itu secara langsung, secara lisan, ataupun dengan diamnya Rasulullah, menolaknya Rasulullah, maka itu adalah ketetapan. Contoh, biasanya kalau hadis-hadis yang seperti yang berbentuk takriri itu, yang bersumber dari takriri, diawali dengan cerita sahabat, dengan cerita riwayat sahabat. Contoh, ada sahabat ini melakukan ini di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah diam. Kemudian
disimpulkan bahwa diamnya Rasulullah adalah mengiyakan atau menyetujui, membolehkan perbuatan itu, maka perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah boleh. Baru kemudian biasanya kalau Rasulullah melihat sesuatu di hadapannya itu kemudian yang tidak sesuai dengan ajaran yang agama yang dia bawanya, ajaran Islam maksud saya, maka biasanya Rasulullah langsung menghalang, mencegah dan sebagainya. Kemudian ada hasrat himmi, sesuatu yang ingin Rasulullah ingin lakukan tapi tidak kesampaian. Kemudian ada hal ihwali. Hal ihwali ini adalah keadaan Rasulullah. Hal ihwal Rasulullah seperti Rasulullah berjenggot, kemudian Rasulullah selalu tersenyum, itu hal ihwali. Selanjutnya pembagian hadis, macam-macam hadis bisa dilihat dari kualitasnya. Dari kualitasnya ada 4. Yang pertama ada hadis sahih, hadis yang benar, hadis hasan, hadis bagus ini. Kemudian hadis dhaif, hadis lemah. Kalau yang hadis sahih ini benar-benar dari Rasulullah. Kalau hadis hasan sebagai kemungkinan besar dari Rasulullah. Kalau hadis dhaif ini 50-50, artinya antara benar dan tidaknya berita itu masih tidak bisa dipastikan. Kemudian yang terakhir adalah hadis maudhu, hadis palsu. Ini yang pasti benar-benar bukan dari Rasulullah. Kalau hadis maudhu. Kemudian juga ada jenis-jenis hadis bisa dilihat dari kuantitasnya. Ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini banyaknya perawi, banyaknya periwayat terhadap hadis itu. Yang pertama ada hadis mutawatir. Ini hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh orang banyak, sangat banyak. Kemudian ada hadis masyhur. Hadis masyhur ada yang berpendapat kalau hadis masyhur itu diberikan oleh 3 orang, oleh 3 sampai 4 orang. Tapi kalau hadis mutawatir ini banyak orang dan tidak dimungkinkan untuk sepakat berbohong gitu. Nggak mungkin dalam kumpulan orang banyak kemudian sepakat untuk berbohong, tidak mungkin. Maka ini benar-benar dari Rasulullah. Yang terakhir adalah hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang. Kemudian unsur-unsur hadis ada sanad. Ini sanad ini rantai perawi dari atas sampai ke bawah. Siapa menerima dari siapa, menerima dari siapa. Lah itu disebut dengan sanad. Ada istilah matan. Matan secara bahasa adalah tanah yang meninggi. Secara istilah adalah lafal hadis yang memiliki makna tertentu, atau dalam kata lain, matan itu adalah isi atau dari berita. Isi dari berita. Kalau sanad itu adalah orangnya, rantai orangnya yang kemudian orang yang menyampaikan berita. Kemudian matan itu adalah isi dari beritanya. Yang terakhir ada perawi riwayat hadis. Ini orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang mengumpulkan hadis dan meriwayatkan kepada orang lain, itu adalah hadis. Tokoh-tokoh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara para sahabat itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis sebanyak 5.374. Nah, ini kemudian disusul oleh Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah istri Rasulullah, kemudian Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, kemudian Abi Sa'id Al-Khudri. Ada pertanyaan dalam benak kita, kenapa Abu Hurairah? Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Umar bin Khattab? Bukan Ali bin Abi Thalib?
Kenapa hanya Abu Hurairah yang kemudian banyak meriwayatkan hadis? Padahal kita tahu bahwa dalam sejarah, kalau kita lihat sejarah bahwa Abu Hurairah itu masuk Islam dan tinggal di Madinah di akhir-akhir hidup Rasulullah. Di akhir-akhir masa Rasulullah. Jadi kalau dibandingkan dengan para sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Bakar, Ali yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali, dan tidak mungkin kemudian tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, tidak tahu tentang hal ihwal Nabi, itu tidak mungkin. Karena dari saking dekatnya dengan Nabi, maka gak mungkin lah kalau seumpamanya tidak pernah melihat apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kenapa Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis? Ternyata Abu Hurairah itu adalah orang yang sangat rajin dan sangat semangat sekali untuk mengumpulkan hadis. Beda dengan para sahabat lain yang lebih condong atau lebih semangat, lebih intens untuk menjaga Al-Quran. Sehingga para sahabat yang lain itu lebih banyak menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, menjaga Al-Quran. Tapi Abu Hurairah beda. Beliaunya itu suka mengumpulkan hadis dan meriwayatkan hadis. Dan tentunya ditambah dengan Abu Hurairah itu suka menulis hadis, sehingga ada riwayat-riwayat yang bisa sampai kepada tangan kita. Kitab-kitab hadis, kumpulan hadis ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Nasai, ada Al-Muwatta'nya Al-Malik, kemudian ada Musnadnya Ahmad bin Hambal, ada Al-Jawami Al-Kabir, Al-Jawami Al-Shair dari kemudian juga ada At-Tabari, kemudian juga banyak yang hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang lain. Selanjutnya, sistematika pembahasan ini yang paling inti untuk kita pahami, bahwa dalam kita membahas sebuah hadis, terutama hadis tarbawi, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah mencari hadis, identifikasi hadis, menentukan hadis sesuai dengan tema. Contoh, ketika kita tema sekarang adalah kewajiban mencari ilmu, maka kita akan dituntut untuk mencari hadis yang sesuai dengan tema, sesuai dengan kewajiban mencari ilmu. Setelah menemukan itu, kemudian diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, dan karena ini adalah kumpulan orang-orang Inggris, maksud saya mahasiswa tadris bahasa Inggris, maka biar sambil lalu mengamal, biar tetap mengamal bahasa Inggrisnya, saya minta untuk mentranslate hadis tersebut ke dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada setelah itu analisis perawi. Analisis perawi membahas tentang biografi dari perawi tersebut. Apakah semua rantai perawi rantai sanad yang harus diungkap biografinya? Tidak. Yang saya minta hanya 2 orang. Yang pertama perawi pertama itu perawi di tingkat sahabat. Contohnya Abu Hurairah, Utsman bin Affan, kemudian juga ada Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Nah, itu adalah para sahabat. Ini yang saya maksud sebagai perawi pertama. Diungkap, dibahas, diteliti, dianalisis biografi perawinya. Kemudian juga ada yang kedua, ada perawi terakhir. Perawi terakhir biasanya kalau dalam penulisan hadis itu biasanya di belakang hadis ada
rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ibnu Majah. Lah itu adalah perawi terakhir yang menuliskan mengumpulkan hadis tersebut. Setelah mengungkap identitas biografi dari perawi, yang terakhir adalah analisis terbawinya. Mau kita juga meneliti, kita juga mengkaji nilai-nilai pendidikan dari hadis yang kita temukan itu sesuai dengan tema yang tadi itu. Kira-kira apa nilai-nilai pendidikannya? Kalau mau ditambah dengan bahasan-bahasan rujukan-rujukan buku yang lain itu lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau seumpamanya masih ada yang belum dipahami, yang belum bisa ditangkap, kita diskusi di chat WA ataupun di kanal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.